Sebelumnya, Mabes Polri berjanji akan menindak tegas AKBP Fajar Widyadharma Lukman, ex-Kapolres Ngada, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Polisi menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan juga transparan. Inilah KBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dan sekarang dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual keempat orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara satu korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusila yang tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprov, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprov, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengomentari hukuman yang tepat untuk mantan Kapolres Ngada, yaitu 3 hukuman sekaligus. Hal tersebut disampaikan Natalius Pigai usai mengisi kuliah umum di Universitas No Mention Medan, Sumatera Utara. Yang pertama adalah hukuman disiplin, pencopotan jabatan, yang kedua pidana, yang ketiga adalah kode. Kementerian Sosial akan memberikan pendampingan kepada korban pelecehan dari ex-Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Tidak hanya menyiapkan rumah aman, Komensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Akan pendampingan ya dari sentra kita yang di sana. Jadi pasti kita lakukan pendampingan, ya. Kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana, bagaimana merehabilitasi anak.